Halo bro, salam kenal, gue Roni. Pernah nggak lo naik pesawat, duduk di dekat jendela, terus lo lihat ke langit dan mikir berapa banyak energi yang dibakar hanya untuk terbang sejauh ini? Dan kalau gue bilang bahan bakar pesawat itu suatu hari nanti bisa berasal dari kebun sawit di Kalimantan, lo percaya nggak? Kedengarannya gila ya, tapi ini bukan mimpi. Ini lagi dikembangkan di negeri kita sendiri. Namanya bioaftur dari minyak sawit. Oke, di video kali ini kita bahas tuntas tentang ini. Bioaftur itu bahan bakar pesawat yang dibuat dari sumber nabati. Bisa dari minyak jelantah, jagung, bahkan minyak sawit. Versi teknisnya disebut SAF atau Sustainable Aviation Fuel. Kenapa penting? Karena industri penerbangan global menyumbang 2-3% emisi karbon dunia. Tapi kalau nggak ada terobosan, angkanya bisa meledak sampai 5 kali lipat di tahun 2050. Jadi, dunia butuh solusi dan bioaftur adalah salah satu kuncinya. Lo tahu nggak, dari semua minyak nabati di dunia, sawit itu yang paling efisien. 1 hektar sawit bisa hasilin 4-6 ton minyak per tahun. Bunga matahari paling 0,6 ton. Kedelai cuma 0,4 ton. Jadi, kalau dunia pengen efisiensi, sawit adalah jawaban logis. Tapi, bagi dunia belum tentu logis, bro. Proses blending CPO, guys. Nah, ini CPO dari Storex. Indonesia udah mulai ngembangin bioaftur sejak 2014 lewat Pertamina. Namanya bioaftur J2.4. Bahan bakunya CPO alias minyak sawit mentah. Tahun 2021, Garuda Indonesia berhasil uji coba penerbangan dari Halim ke Bandung pakai campuran bioaftur. Maskapai Garuda Indonesia untuk pertama kalinya melakukan penerbangan komersial menggunakan bahan bakar bioaftur, campuran minyak sawit dan aftur. Di pesawat berbahan bakar bioaftur ini dipastikan telah melewati serangkaian uji coba dan aman digunakan. Tapi sejak itu sepi berita, padahal teknologinya udah siap. Kilang Cilacap punya kapasitas 3.000 barel bioaftur per hari. Tinggal niat dan regulasi, tapi nggak sesimpel itu. Masalah utama kita bukan teknologi, tapi harga dan regulasi. Lo harus tahu bioaftur 3 kali lebih mahal dari aftur biasa. Tapi kenapa negara lain bisa jalan? Karena mereka kasih insentif. Karena mereka punya target jelas, kita masih tahap rencana. Padahal ini nih bisa jadi game changer. Bayangin kalau seluruh penerbangan domestik Indonesia pakai bioaftur dari sawit. Bukan cuma langit yang bersih, petani juga jelas jadi sejahtera. Pasca Uni Eropa resmi memberlakukan Undang-Undang Anti-Deforestasi atau EU Deforestation Free Regulation 16 Mei 2023. Undang-undang ini intinya adalah melarang ekspor sawit ke Uni Eropa. Tapi dunia nggak semanis itu. Uni Eropa terang-terangan nolak sawit. Katanya sawit nggak berkelanjutan. Katanya sawit penyebab deforestasi. Pertanyaannya, apakah itu fakta atau politik dagang terselubung? Gimana menurut lo? Coba komentar di bawah pendapat lo.
Prancis udah wajibin 1% SAF sejak 2022. Spanyol nyusul 2% tahun 2025. Norwegia mulai dari 2020. Tapi bahan bakunya bukan sawit. Mereka pakai minyak jelantah, lemak hewan, limbah pertanian. Kenapa bukan sawit? Karena mereka nganggap sawit tidak berkelanjutan. Tapi ironisnya nih ya, sawit jauh lebih efisien dari bahan baku yang lain. Dunia tuh kayak nutup mata, padahal kalau semua pakai kedelai, hutan yang dibabat bisa lebih luas daripada kalau pakai sawit. Tapi kenapa kedelai nggak dituduh? Mungkin karena kedelai ditanam di negara mereka dan sawit ditanam di negeri kita. Kalau kita nunggu dunia setuju, kita bakal ketinggalan. Tapi kalau kita berani mulai sendiri, dunia bisa ikut arus kita. Indonesia bisa bikin bioaftur mandatori mulai dari penerbangan domestik dulu. 3% dulu misalnya, naik bertahap, bantu petani, buka pasar, dan kurangin emisi. Tapi itu cuma bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat, dari lo, dari kita semua. Indonesia punya langit luas, hutan lebat, dan sawit yang tak terhingga. Tapi sampai kapan energi kita bergantung pada fosil atau impor? Bioaftur bukan cuma bahan bakar, ini tentang kemandirian, tentang masa depan, tentang keberanian memilih jalan kita sendiri. Jadi pertanyaannya tinggal satu, kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan kita, siapa? Jangan lupa like, subscribe, share, dan komentar. Menurut lo, apakah bioaftur dari sawit harus segera jadi bahan bakar pesawat di Indonesia? Segitu aja video gua kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.